Blitaraya. Itu sempat terbentuk, Bapak Ibu. Tetapi juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari situ Bapak Ibu, saya begitu masuk di UMKM, di Dinas Koperasi UMKM yang kedua, ya, itu saya terus berkoordinasi sama teman-teman Mbak Ida mana sama Pak Abid, ya Mbak Ida ini piye kita rame. UMKM itu supaya ada wadahnya dari unit organisasi yang terkecil, yaitu desa, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga apabila dinas koperasi itu mencari katakanlah UMKM, mana yang layak untuk dilatih, mana yang layak produknya untuk dibawa ke pameran, itu enggak hanya itu saja, tetapi bergantian atau memberi kesempatan kepada yang lain itu untuk muncul. Setuju ya? Tak tanya dulu. Boleh nggak setuju tak? Pasti itu ada. Itu maksud dan tujuannya. Sehingga saya perlu data real produknya maupun orangnya, yang dari mulai unit terkecil bahkan mulai RT desa kecamatan itu siapa. Kemudian setelah itu belum terwujud pada saat itu, tahun pertama tahun 2021, tahun 2022 Ibu Bupati itu mengadakan kegiatan namanya OVOP, One Village One Project. Saya yakin hampir semuanya desa ada, ya. Dari situ kemudian kita baru tahu ternyata sebenarnya UKM di desa, di kecamatan itu banyak dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Tetapi rata-rata mereka itu belum banyak yang tersentuh, pertama. Yang kedua, perizinannya belum lengkap. Produknya bagus, kemasannya kurang bagus. Sehingga di saat kita turun ke lapangan, pertanyaannya, keluhannya itu adalah sama. Kita tidak tahu di mana mau mengurus perizinan, bagaimana caranya saya untuk belajar meningkatkan kualitas produk saya, itu selalu seperti itu. Ya. Dari situ kemudian kami juga dituntut oleh Bupati, bagaimana dinas koperasi dalam rangka untuk menjawab UKM yang ada di lapangan ini. Ini tahun 2022. Kemudian akhirnya tahun 2023 inilah, di akhir tahun 2022 akhir pada saat perencanaan kami minta kepada Bapeda, oke, saya siap untuk membentuk UKM sampai di tingkat bawah. Kami juga akan membentuk pendamping yang ada di kabupaten. Tetapi tolong kami untuk diberikan fasilitasi anggaran. Alhamdulillah pada saat itu langsung diberi. Sehingga yang pertama kami bentuk saat itu adalah Lengka UMKM. Sudah tahu Lengka UMKM? Ya. Layanan, informasi, konsultasi, koperasi dan UMKM Blitar Sejahtera. Ini sekretariat ini kalau ya pojok ya. Itu sekretariatnya di sana. Nah, itu Lengka UMKM ini ada hanya 5 orang. Mereka mempunyai target kinerja. Mereka harus mendampingi, ada 12 jenis layanan yang harus dilayani. Ada di situ, ya. Saya yakin jenengan sudah tahu semuanya juga, karena kita sudah sering, bahkan mungkin dari Lengka UMKM juga ada yang ke penjenengan. Ya. Selain perizinan halal, mereka juga bisa halal, ya. Dan masih banyak lagi, ada 12 item yang harus didampingi oleh Lengka UMKM. Lengka UMKM ini, mereka ini juga butuh yang namanya informasi kerjasama dengan kelompok UKM yang ada di desa dan di kecamatan. Karena mereka tidak bisa kerja kalau tidak didukung oleh dari kecamatan ini. Mereka hanya 5 orang. Dari situlah akhirnya kami berkomunikasi lagi dengan teman-teman yang kemarin itu sudah dilatih. Ya, yang di bawah juga binaan Deadpool juga, ya ini Mas Henry dan Mbak Dian ini semua. Ini saya ajak ngomong, piye caranya supaya Lengka UMKM
ini bisa bekerja, dan di kecamatan, di tingkat desa ini ada asosiasi, ya, yang mereka ini adalah bekerja sama untuk meningkatkan UMKM di wilayahnya masing-masing, di bawah binaan camat. Dari situlah kemudian kami membentuk yang namanya Duta UMKM. Ini Duta UMKM-nya mana? Angkat tangan, tolong. Duta UMKM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 22 UMKM. Duta UMKM ini saya minta untuk komunikasi dengan camat. Silakan komunikasi dengan camat untuk membentuk Asmara, Asosiasi Usaha Mikro Blitar Sejahtera. Silakan komunikasi dengan camat. Alhamdulillah dengan SK camat sudah terbentuk. Mbak Ida mana? Mbak Ida, sudah SK-nya sudah terbentuk semua atau belum? Belum ya? Ada juga yang tidak mau, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada asosiasinya. Ya, kalaupun tidak di SK kan tidak apa-apa. Karena penjenengan ini semua, Asmara ini adalah sekali lagi kelompok sosial di bidang atau yang memberdayakan UMKM di wilayah penjenengan. Fungsinya apa? Ini yang perlu dicatat. Yang pertama adalah membantu camat. Asmara ada yang di tingkat kabupaten juga membantu kepala dinas koperasi. Ada. Mas Anwar ada? Mana? Nggak ada? Nggak hadir? Asmara kabupaten hadir? Perjalanan ya. Oke. Nah. Awalnya ada siapa? Oh, Mas Ruli ya. Mas ya. Ini ada Asmara kabupaten. Ada 9 orang ya Asmara kabupaten? Ada 9 orang Asmara kabupaten. Silahkan nanti juga bisa koordinasi ya. Kemudian di kecamatan ini memang kita bentuk 3 dulu. Atau sesuai dengan kebutuhan Pak Camat, monggo. Tetapi intinya adalah yang pertama membantu camat dalam hal memberikan informasi. Ini loh di kecamatan itu ada UKM-nya itu ini. Dari desa A, dari desa Gandosari ada batik. Berapa batik sekarang di sana? Saya yakin Pak Camat ataupun ini nggak ada yang tahu, Pak Lurah pun mungkin nggak tahu. Kalau tidak diinformasikan oleh penjenengan selaku asosiasi UMKM ini, iya nggak? Mereka tahu? Nggak tahu. Itulah, sehingga tolong ini untuk diberikan data itu. Fungsinya apa? Yaitu tadi Pak, untuk pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah penjenengan. Nah ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Asmara ini juga berkolaborasi dengan Lengku UMKM. Apabila anggota atau UMKM yang ada di lapangan atau di desa atau di kecamatan wilayah penjenengan ada yang membutuhkan perizinan, ada yang membutuhkan pelatihan, ya. Mungkin ada juga yang membutuhkan perizinan, mungkin peningkatan kualitas produknya. Silakan sampaikan kepada Lengka UMKM. Lengka UMKM, siapa yang hadir? 1, 2, yang lainnya belum? 5 orang, mestinya lengkap, seharusnya ada lengkap ini ya, mestinya ada lengkap. Jadi 5 orang seharusnya ada semua. Karena 5 orang ini membawai ada kurang lebih 4-5 kecamatan. Ya, ini harus kolaborasi, bersinergi ya. Dalam rangka untuk membantu ini. Ya. Kemudian mimpi saya pada saat itu, Asmara itu seperti apa tuh Asmara itu? Saya berharap ke depan. Oh ya, monggo. Mohon maaf atas seizin Kepala PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Saya melanjutkan ini dulu, nggih. Ya. Ya, oke. Ya. Asmara itu mimpi saya, ya. Nantinya Asmara itu adalah asosiasi yang tidak hanya
ya memberikan atau mengkoordinasikan kaitannya dengan data dengan ini tidak, tetapi penjenengan juga secara sosial bisa mengajari, ya, bisa memberikan ilmunya kepada UMKM pemula yang ada di wilayah kecamatannya masing-masing. Harapan saya kemarin sudah dirintis, ini juga sama Mas Hendri juga, itu ada yang namanya sedekah ilmu. Saya harapkan nanti Asmara itu juga demikian. Bisa menularkan ilmunya yang mempunyai kemampuan batik. Karena saya yakin kalau ilmu panjenengan di dalam memproduksi sesuatu, entah itu makanan atau kerajinan atau apa, jenengan tularkan, insya Allah ganjaran itu bagus di Allah. Setuju enggak? Setuju. Itu harapan saya seperti itu. Saya tadi tanya, di Blitar saya itu terinspirasi ada kelompok, sebenarnya ini nasional yang ada, TDA, tangan di atas. Ya. Tahu ada yang, saya kan ada yang menjadi anggota TDA. TDA ini kelompok UMKM yang mereka menakamkan dirinya adalah tangan di atas. Dia selalu berinspirasi untuk memberi ilmu. Mereka bekerja sama, mereka berkolaborasi, bersinergi, ya, untuk terus membangun usahanya. Mereka macam-macam, persis menurut saya adalah ya Asmara ini, gambaran realnya adalah Asmara. Dan mereka itu nasional. TDA sudah nasional ya Mas Hendri ya? Nasional TDA itu. Harapan saya seperti itu. Blitar itu juga besar kok. Ini sama Cik Lenda saya ini sudah menjadi anggota TDA. Sudah Dulu, sekarang nggak aktif. Harus aktif. Paling tidak ilmunya itu bisa untuk diserap. Untuk membentuk kelompok, bagaimana kelompok ini bermanfaat untuk anggotanya. Dan selanjutnya ini adalah menjadi kekuatan penjenengan, ya, ini untuk berkembang. Dan nantinya Asmara ini, kalau Asmara ini kan masih macam-macam. Di dalam Asmara ini harapan saya nanti juga akan timbul kelompok-kelompok UKM di dalamnya, yang di situ adalah per jenis produk. Batik ada di dalamnya itu sebagai istilahnya apa ya, embrionya di dalamnya. Kemudian mungkin keripik pisang. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kelemahan kita di saat kita melakukan kerjasama dengan daerah yang lain atau di saat pameran, kelemahannya apa? Sustainable. Barang itu ada terus dengan kualitas yang sama, yang terjaga. Kualitas, kuantitas terjaga sesuai dengan permintaan. Tapi di Kabupaten Blitar, ini Mas Hendri ini yang sering kita ajak pameran ya Mas Hendri ya. Begitu dipintai, oke, saya setuju barang ini. Atau mungkin di antara Bapak Ibu, ya. Contoh kemarin menjelang Lebaran saja, ada produk sing enak, katakanlah griti. Begitu karena enak, kemudian banyak yang pesan. Tetapi hanya beberapa saat begitu saja sudah ditutup pesanan itu. Saya sudah tidak mampu untuk memenuhi. Iya enggak? Iya. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Pak Arif, Pak Imam? Iya enggak? Iya. Karena UKM rata-rata ya masih ditangani sendiri. Syukur-syukur kalau sudah keluarga. Ini yang selalu saya suarakan kepada teman-teman. Bagaimana saya harapkan kalau ada kelompok per jenis produk ini yang saling bersinergi, yang saling membangun sehingga ini nanti menjadi kekuatan. Berapapun pesanannya, pasar meminta, itu penjenengan bisa memenuhi, harus dipenuhi kelompok, nggak mungkin dipenuhi perorangan. Ini loh manfaatnya kelompok, ini loh manfaatnya asosiasi untuk mengembangkan produk-produk penjenengan.
untuk mengembangkan pasar penjenengan semua. Ini yang harus disadari. Jangan hanya bangga milik sendiri. Milik saya, punya saya sudah bagus, sudah ini, sudah yang minta banyak. Tetapi dimintai luweh titik gitu aja sudah tidak bisa. Tidak bisa mempertahankan kualitasnya. Tidak bisa mempertahankan ya kuantitasnya itu tidak bisa meningkat. Coba kalau bisa memenuhi seperti itu. Ini kemarin tuh saya ngomong sama Pak Indro sama Pak Anang, Pak Indro. Saya mohon koreksi. Beliau ini gabung di Dinas Koperasi insya Allah mulai Januari. Sudah ikut keliling ke beberapa UKM. Bahkan kemarin pada saat pameran di sini juga ikut. Beliau juga pernah kita ajak juga di OVOP juga. Beliau dari luar, beliau dari Kediri. Ketahui bahwa beliau ini adalah fasilitator yang ranahnya itu nasional. Pak Anang ini adalah Wakil Ketua Akrindo, Asosiasi Koperasi Retail Indonesia Nasional. Pak Indra ini juga fasilitator, juga dosen. Apa Pak? Universitasnya apa? Islam Kadiri, unik. Universitas Islam. Uniska, sekarang Uniska ya. Dulu unik Pak. Oh ada sendiri. Ya. Kemudian saya minta Pak Indro, Pak Anang, tolong saya diberi masukan. Tolong penjenengan lihat. Sebenarnya produk UMKM Kabupaten Blitar itu seperti apa menurut penjenengan? Enak enggak? Kualitasnya enak enggak? Bagus Bu. Produknya Blitar itu luar biasa. Enak-enak. Bagus-bagus. Kemasannya juga bagus-bagus. Tetapi, masih ada tetapi. Nanti mau sampaikan ya. Enggak usah saya sampaikan. Dengan aja yang menyampaikan. Kok ada tetapinya, tetapi apa? Itu sustainable dan bagaimana mental kita untuk membuat produk ini untuk terus meningkat. Ini yang perlu terus kita tingkatkan. Itu Mas Henry ya. Itu Bapak Ibu. Jadi asmara itu apa? Saya mohon maaf, kemarin memang kita dadak Pak Camat ya, kemudian penjenengan juga. Di antara ini saya yakin banyak yang belum kenal. Karena baru kali ini dikumpulkan. Iya kan? Nanti setelah ini, Bapak Ibu, saya sangat berharap, Pak Talim nggak ada. Ini teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka itu adalah tangan kanan penjenengan sampai di lapangan. Sampai di tingkat bawah. Maka tidak ada salahnya dan sangat benar apabila Dinas Koperasi ini terus mengangkat penjenengan semua ini untuk terus menjenengan eksis di lapangan dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM. Setuju enggak? Ya. Ini. Saya yakin ini masih banyak yang baru, sehingga asmara itu apa masih bingung. Ya itu tadi gambarannya. Penjenengan ini adalah orang-orangnya Pak Camat, orang-orangnya Pak Lurah. Karena harapan saya nanti asmara ini sampai di tingkat desa ada. Ya. Tetapi dalam hal untuk peningkatan itu semua tentu perlu ada sentuhan juga dari dinas, arahan juga dari dinas. Monggo ini untuk diteruskan, ya. Menurut saya ini sangat bagus. Mudah-mudahan ini terus sehingga betul-betul ya UMKM yang ada di Kabupaten Blitar itu betul-betul terus menggeliat. Jangan sampai visi misi bupati yang setiap seminggu sekali keliling ke desa melihat ini UMKM-nya tadi nanti tidak berkembang, jangan sampai, harus berkembang. Siapa? Ya penjenengan tangannya. Dan Mbak Beta mana? Mbak Beta ada? Yang buri. Sini Mbak Beta. Ini soalnya kabitnya nggak ada. Sama Mbak Ida. Mbak Ida mana? Ya. Ini pesan saya. Mbak Ida sama Mbak Beta. Ya. Pada saat ada OVOP di lapangan, ada undangan, ini biasanya ada undangan ini melalui kabit atau mungkin melalui staf. Pak Bandar, Mbak Ida, melalui Pak Bandar, kemudian kalau tidak salah melalui Bu Endang juga itu sudah masuk ya. Tolong pada saat ada OVOP di lapangan, asmara undang ke desa itu. Ini yang pertama, kemudian Lengka UMKM undang.
harus hadir lingkung UMKM. Kemudian pendamping halal harus hadir juga. Syukur-syukur kalau asmara ini sudah di tingkat desa, hadirkan juga. Ya. Saya kok nggak lihat Mbak Delvi ya? Nggak hadir ya? Ini soalnya yang terus tanya di apa namanya? Di asmara itu Mbak Delvi. Mbak Delvi kok nggak ada malahan? Ya, ini. Nih tolong itu ya, pesan saya pada saat OHOP hadirkan mereka ini. Beritahu. Karena mereka ini adalah tingkatnya kecamatan, apabila bisa jadi tidak tahu. Ya kan? Biar tahu desa ini yang ada itu apa. Ini mungkin gambarannya. Saya kira itu saja ya. Ini Mbak Tita, Mbak Ida, pesan saya itu mau nanti untuk terus ditindaklanjuti sehingga apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, kemudian apa yang kita usahakan dari bawah sampai di tingkat kecamatan itu betul-betul nyambung dan tentu manfaatnya akan diterima atau dirasakan oleh UMKM yang terbawah di desa ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Oh ya, saya sampai lupa. Di sini sudah ada asmara. Masing-masing kecamatan sudah ada. Saya ingin tahu. Saya yakin penjenengan sudah membaca SK-nya. Sudah tahu kan? Atau dari yang sudah saya sampaikan tadi aja. Asmara itu tugasnya apa? Tolong 2 orang, 1 orang maju untuk menceritakan peran asmara yang menurut penjenengan berhasil. Saya selaku asmara saya sudah berhasil. Ayo 1 orang maju, langsung berdiri maju. Ini ada hadiah ini. Oke. Yang satu lagi, asmara yang sudah bergerak. Satu lagi sih, 2 orang nanti. Yang satu lagi, asmara yang sudah gerak di lapangan, tetapi terkendala, artinya tidak sukses, tidak merasa berhasil. Ayo siapa? Tidak merasa berhasil. Yang merasa tidak berhasil. Yang merasa tidak berhasil. Berarti ini berhasil kan ya? Belum bergerak loh Bu. Masa berhasil, tugasnya aku ngono kae. Boleh sambat kan redek lu tahun. Redek aku loh Bu ya. Gak wong anu. Bahasan. Yang tidak berhasil, yang merasa tidak sukses. Aku asmara no. Iban tak tunjuk loh. Ayo. Ya aku orang bergerak. Oh ya. Ora sapa kok ya maju. Nah, sekarang yang berhasil dulu, tolong cerita berhasilmu itu di mana?